Kapal induk merupakan salah satu tempat paling berbahaya di dunia. Kesibukannya diatur di atas papan strategi. Tugas-tugas mereka dibedakan berdasarkan warna bajunya. Kuning, posisi tertinggi di landasan pacu kapal induk. Mereka adalah para plane director. Biru, asisten bagi petugas berbaju kuning. Hijau adalah yang terbanyak di dek landasan kapal induk. Kru hijau mempersiapkan landasan seperti slingshot, ketapel, dan lain sebagainya. Putih merupakan kru yang bertanggung jawab terhadap quality control, troubleshooting, dan juga pelayanan medis. Merah memiliki tugas yang cukup berat yang berhubungan dengan api. Salah satunya mengatur handling bom dan rudal. Ungu adalah kru yang bertugas untuk mengisi bahan bakar pesawat tempur yang ada di landasan pacu. Yang berbaju coklat adalah kapten pesawat tempur. Bagaikan sebuah kota mengapung, satu kota berisi pasukan yang siap berperang dengan kekuatan penuh, yang mempunyai kemampuan mengangkut pesawat tempur ke medan perang di seluruh dunia. Any mission, anytime, anywhere, we're ready to go. Ini adalah lokasi pendaratan, dan ini adalah lokasi take off. Lalu, kenapa landasan kapal induk membentuk sudut seperti ini? Hal ini dilakukan untuk memperluas area pendaratan di kapal induk dan memudahkan agar pesawat jet bisa langsung terbang kembali jika pesawat jet tidak berhasil mendarat. Adapun untuk menghandle take off pesawat tempur, maka kapal induk terbagi menjadi 4. Kapal induk berketapel. Kapal induk berketapel sebagai alat bantu pelontar pesawat tempur. Biasanya dimiliki oleh kapal induk dengan ukuran besar dan terlengkap peralatan perangnya. Kapal induk jenis kijam. Untuk membantu pesawat tempur take off, kapal ini menggunakan ujung landasan take off berbentuk skijam atau menanjak pada ujung runway-nya. Kapal induk jenis vertical landing khusus hanya melayani pesawat dan helikopter yang memiliki kemampuan vertical landing. Kapal induk jenis heli. Kapal induk ini secara dimensi biasanya memiliki kesamaan dengan kapal induk berjenis vertical landing. Hanya saja khusus untuk menerbangkan helikopter. Kapal induk terbesar saat ini, Nimitz Class, luasnya sekitar 3 lapangan bola. Bisa menampung lebih dari 6.000 personel. Ini sama dengan 4 kali kapasitas penumpang kapal Titanic. Kapal induk merupakan salah satu aset militer terbesar yang dimiliki oleh suatu negara. Landasan pacu kapal induk terbesar Nimitz hanya 333 meter saja panjangnya. Lalu, bagaimana caranya pesawat take off dan landing di landasan sependek itu? Sedangkan landasan pacu biasanya berkisar antara 1.500 meter sampai 3.000 meter panjangnya. Untuk mendaratkan pesawat tempur, kapal induk berketapel sebagai alat bantu pelontar pesawat tempur. Hembusan angin dari jet yang terbang di kapal induk bisa mencapai 100 knots atau 190 km per jam. Maka, jet blast deflector berfungsi sebagai pelindung. Kapal induk memiliki tali sling penahan sebagai alat bantu rem pesawat ketika mendarat. Mendarat di kapal induk sangat sulit, karena ketika mendarat bukannya mengurangi kecepatan, tapi malah menambah kecepatan. Hal ini dilakukan agar jika pengait pesawat tidak berhasil terkait pada tali sling penahan tersebut, maka pesawat harus lanjut terbang lagi. Itulah sebabnya ketika pesawat yang melakukan pendaratan di kapal induk ini, alih-alih mengurangi kecepatan, malah menambah kecepatan agar bisa kembali terbang jika gagal mendarat. Jika tidak, bisa-bisa pesawat jatuh ke lautan. Semua aktivitas di dek kapal induk dimonitor oleh control tower, biasanya disebut island. Di sini terletak minimal lebih dari 14 radar yang berbeda untuk mengurusi banyak hal, misalnya flight control, pertahanan udara, dan pertahanan bawah laut, serta radar untuk menentukan target rudal. Identitas kapal induk juga biasanya terletak tampak di control tower.
Kapal induk jenis Nimitz yang terbesar bisa menampung hingga 90 pesawat dan helikopter. Pesawat-pesawat ini parkir dengan melipat sayapnya untuk memaksimalkan kapasitas parkiran. Parkiran pesawat berada di hanggar yang terletak di bawah dek kapal induk. Dipindahkan ke dek kapal induk menggunakan elevator. Elevator bom adalah salah satu bagian penting dari kapal induk. Biasanya berada di bagian tengah kapal induk untuk memudahkan mobilisasi bom di dek. Petugas bubble ini bertanggung jawab untuk memastikan secara visual agar pesawat jet benar-benar menyangkut pada ketapel pelontar pada saat proses take off, atau juga proses tersangkutnya pesawat pada sling alat bantu rem ketika pesawat mendarat. Biaya produksi termahal kapal induk adalah kapal induk Gerald R. Ford milik Amerika Serikat, mencapai lebih dari 14 miliar US dollar atau setara dengan gaji 6 juta orang Indonesia selama 1 tahun. Ada 12 kapal induk menggunakan tenaga nuklir, membuatnya mampu berlayar selama 25 tahun non-stop tanpa perlu melakukan pengisian bahan bakar untuk menghidupi mesin dan semua kebutuhan listrik di dalamnya. Walau demikian, tetap saja kapal induk membutuhkan suplai dari daratan berupa peralatan perang, suplai makanan dan obat-obatan, dan suplai bahan bakar untuk pesawat tentu saja tetap dibutuhkan. Inilah tugas divisi logistik. Charles de Gaulle yang tercanggih saat ini seperti dimiliki oleh Perancis, bisa menerbangkan 2 pesawat dalam waktu 1 menit saja. Itu artinya take off dan departure 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan Bandara Soekarno-Hatta. Di sini Anda bisa bayangkan betapa sibuknya sebuah kapal induk karena bentuknya yang besar. Maka kapal induk ini merupakan target yang empuk. Walau dia memiliki rudal sendiri, tapi itu tidaklah seberapa dengan ukurannya yang begitu besar. Itulah sebabnya kapal induk harus berlayar secara berkelompok, bagaikan bidak catur yang melindungi rajanya. Formasi pengawalan sangat bergantung pada misinya saat itu. Biasanya terdiri dari 1 kapal penyerang, 2 kapal pertahanan anti rudal, 1 kapal selam penyerang, dan 1 kapal logistik. Kapal induk juga harus memiliki kecepatan minimal 30 knots agar mampu bermanuver menghindari serangan rudal kapal selam. Brazil, Spanyol, Thailand, Turki, dan Rusia masing-masing memiliki 1 kapal induk. Australia, India, Inggris, Italia, Korea Utara, dan Mesir masing-masing memiliki 2 kapal induk. Disusul Jepang dan Prancis masing-masing memiliki 4 kapal induk. China memiliki 6 kapal induk. Rekor terbesar dimiliki oleh Amerika Serikat sebanyak 20 kapal induk. Total lebih dari 51 kapal induk yang hanya dimiliki oleh 15 negara. 16 kapal induk khusus untuk helikopter, dan lebih dari 32 kapal induk bisa menerbangkan pesawat tempur.